Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita King Rhasis Leon dan part ke-33. Mari kita mulai. Di tempat lain, terlihat jika kelompok kelima yang dipimpin oleh Sir Zerea melanjutkan kembali pergerakannya. Tapi ketika mereka sedang lanjut berjalan, Hanhari bertanya kepada Zerea tentang apakah dirinya ingat dengan apa yang terjadi sebelumnya. Yang mana Zerea kemudian berkata, apakah maksud pertanyaan Hanhari itu merupakan ingatan dari avatar yang lainnya? Karena jika memang begitu, dirinya hanya mewarisi ingatan lama dari Zerea. Tapi sayang, ia tidak memiliki semua ingatan milik Zerea yang asli. Karena saat ini, dirinya hanyalah seorang kesatria tua berusia 85 tahun yang masih menjalani latihan. Dan pada saat ini, Yang Mulia Leon masihlah seorang Holy Grail Knight dan juga War Knight. Mendengar hal tersebut, baik Hanhari dan Stella tentu saja tertarik akan pembahasan dari Yang Mulia Leon, di mana mereka bertanya tentang seperti apa Yang Mulia Leon ketika muda. Dan Zerea kemudian hanya tertawa kecil, karena ingatan pada saat itu masih teringat sangat jelas. Yang Mulia Leon merupakan seorang Holy Grail Knight termuda di dalam sejarah. Ia terkenal karena prestasinya saat masih menjalani pelatihan. Bahkan dirinya telah memulai pelatihan kesatrianya saat berusia 16 tahun. Biasanya bagi seorang Royal Knight, ia akan melayani kerajaan terlebih dahulu. Tapi karena Yang Mulia merupakan pewaris Grand Duke of Dragonia, dirinya melewati beberapa tahapan. Bahkan ia menunjukkan kelayakannya sebagai keturunan dari Grand Duke. Ia juga mampu melenyapkan desa Orc sendirian, menyusup ke tempat ritual kultus sesat lalu menghabisi mereka semua, yang mana perjalanannya itu menjadi kisah kehormatan dan kemuliaan yang dinyanyikan oleh para penyair. Di usianya ke-20 tahun, ia dipilih oleh Dewi Cahaya dan Keadilan untuk menjalankan misi. Lalu saat usianya 27 tahun, dirinya menjadi seorang Holy Grail Knight dan War Knight termuda di kerajaan Lionheart. Ia merupakan sosok yang sangat mengagumkan. Bahkan tak pernah ada orang lain yang memiliki bakat dan takdir seperti itu. Mengingat kembali tentang perjuangan Yang Mulia Leon, Zerea kemudian memanggil Hanhari, di mana ia berkata kepadanya untuk jangan jauh-jauh dari Yang Mulia, serta belajarlah darinya. Karena pasti ada banyak hal yang bisa dipelajari darinya, yang mana ia merupakan sosok yang sangat luar biasa. Mendengar saran dari Zerea, Hanhari tentu saja sangat senang, yang mana ia pun membalas jika dirinya pasti akan melakukan yang terbaik. Sedangkan bagi Daesung yang mendengarnya, ia hanya dapat terdiam, karena ia mengetahui jika dirinya bukanlah siapa-siapa. Beberapa waktu berlalu, terlihat jika saat ini kelompok tim kelima sedang beristirahat tidur. Namun Daesung yang ada di sana, ia terus berlatih untuk mengayunkan pedangnya. Di mana melihat jika Daesung terus berlatih, Sir Zerea pun berkata kepadanya jika sepertinya itu merupakan seni berpedang kerajaan. Mengetahui keberadaan dari Sir Zerea, Daesung meminta maaf kepadanya karena sepertinya ia telah membangunkan Sir Zerea. Hanya saja Zerea membalas jika di usianya yang seperti ini, dirinya sedikit kesulitan untuk tidur. Dan maksud dirinya menghampiri Daesung adalah apakah ada sesuatu yang bisa dirinya bantu. Tapi ternyata Daesung sedang berlatih ilmu berpedang. Dengan itu jugalah Zerea bertanya apakah Daesung bisa menunjukkan sedikit teknik berpedangnya kepada orang tua ini. Yang mana Daesung membalas jika itu merupakan sesuatu kehormatan baginya. Beberapa waktu berlalu, terlihat jika saat ini Daesung berhadapan langsung melawan Zerea, di mana Zerea berkata untuk cobalah menghalau serangan miliknya. Zerea yang ada di sana tiba-tiba saja bergerak cepat ke arah Daesung. Namun Daesung yang terus memfokuskan diri, ia berhasil menangkis serangan tersebut. Yang mana dari itu jugalah Zerea terus memberikan serangan beruntun terhadap Daesung, serta berkata untuk tetap pertahankan kedua tangannya di atas pusar. Karena tentang pedang bukan hanya untuk diayunkan, melainkan untuk pertahanan cepat. Jadi, selalu tempatkan pedang di posisi yang bisa digerakkan secara leluasa. Daesung yang ditekan oleh Zerea, ia mengetahui jika teknik berpedangnya sangat cepat dan juga on point, di mana hingga saat ini dirinya tidak bisa untuk melakukan serangan balasan. Yang mana karena hal tersebut jugalah Zerea mulai melancarkan serangan terakhirnya,
Hingga akhirnya itu membuat pedang yang ada di tangan Daesung terlepas karenanya. Dengan itu juga lah pertandingan tersebut akhirnya diakhiri, yang mana di sana Daesung mengakui kekalahannya. Namun Zerea kemudian tertawa kecil kepadanya karena tentang menang atau kalah pada latihan sparring itu tidaklah berarti. Ia juga mengatakan jika dasaran dan kecepatan milik Daesung sudah cukup bagus, jadi Daesung terlihat cukup terlatih. Hanya saja meski Daesung mendapatkan pujian seperti itu, dirinya menyadari jika ia masih memiliki banyak kekurangan. Dan dari itu jugalah ia bertanya kepada Sir Zerea tentang bagaimana jika dibandingkan dengan kemampuan milik Han Hari. Mendengar pertanyaan tersebut, Zerea pun berkata jujur terhadap Daesung jika ada perbedaan yang signifikan antara dirinya dengan Han Hari. Karena tentang Han Hari, ia memiliki bakat yang hebat. Bahkan dirinya disukai oleh para dewa, yang mana bisa dipastikan jika Han Hari bisa mencapai sesuatu lebih cepat dibandingkan orang lain. Dari jawaban tersebut jugalah Daesung berkata jika sebenarnya ia sendiri telah mengetahui hal itu. Karena entah seberapa keras dirinya mencoba, apa yang tidak bisa dilakukan tetap saja tidak bisa dilakukan. Yang mana dari perkataan Daesung, Sir Zerea kemudian berkata jika Daesung mengingatkan kepada dirinya sewaktu muda. Namun meski Zerea berkata seperti itu, Daesung merasa tidak percaya karena nyatanya Zerea berhasil menjadi seorang Holy Grail Knight. Mendengar jika Daesung memuji dirinya sebagai Holy Grail Knight, Zerea pun bertanya kepadanya apakah Daesung terus mengacu pada dirinya yang ada di masa depan. Karena rasanya cukup aneh ketika dirinya mendengar hal tersebut. Yang mana dari hal itu jugalah Zerea pun berkata jujur kepada Daesung jika dirinya sudah pernah mendengar banyak hal. Baik itu dari keluarga, dari rekan kesatria, bahkan dari Yang Mulia Leon dan juga sang dewi yang muncul di mimpinya. Mereka semua berkata kepada dirinya untuk menyerah saja. Namun alasan dirinya tidak menyerah atas perjuangannya karena tentang tantangan tidak memerlukan validasi dari orang lain. Yang mana karena itu jugalah ia berkata, meski suatu tujuan itu mustahil untuk digapai, bukan berarti dirinya tidak boleh mencoba meraihnya. Dari perkataan yang Zerea katakan, Daesung hanya dapat terdiam karenanya. Namun di sana Zerea kembali bertanya, apakah Daesung mengetahui tentang arti kata dragon? Di mana dari hal tersebut, Daesung yang sedikit penasaran pun bertanya, apakah maksud dari Zerea itu adalah keberanian? Yang mana Zerea pun lanjut berkata, dragon atau sebuah keberanian, sebuah semangat, sebuah cinta, atau mungkin sebuah harapan, itu semua merupakan pengungkapan dari jati diri seseorang. Seorang kesatria merupakan orang yang menangani dragon. Mereka mewujudkan keberanian yang mengaum, harapan yang tak kenal menyerah, dan cinta yang murni. Dan seorang Holy Grail Knight ada di puncak para dragon itu. Namun meski begitu, apakah Daesung berpikir jika seorang Holy Grail Knight sudah terlahir dengan memiliki dragon? Yang mana nyatanya itu semua tidaklah benar. Karena tidak ada seorang pun yang terlahir memiliki dragon seperti itu. Karena tentang dragon sendiri tak bisa dimiliki, juga itu tak bisa diberikan maupun didapatkan. Melainkan dragon merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Harus diwujudkan melalui kata hati. Dari itu jugalah Zerea kembali berkata, ketika Daesung berdoa untuk menjadi seseorang yang memiliki dragon, apakah para dewa akan langsung memberikannya? Tapi nyatanya itu tidaklah begitu. Karena para dewa, mereka akan memberikan kesempatan untuk mewujudkannya. Yang mana hal tersebut hanya akan diberikan kepada para kesatria yang bersungguh-sungguh dengan tekad yang ada di dalam hatinya. Beberapa saat berlalu, terlihat saat ini ada sebuah benteng pembatas yang terhubung dengan lembah Liam. Di mana Stella yang melihat itu, ia berkata kepada Sir Zerea jika itu merupakan pos terdepan dari kekaisaran. Mengetahui hal tersebut, Zerea tentu saja cukup senang. Karena setelah mereka melewati pos tersebut, kelompoknya hanya perlu bergerak lurus dan langsung ke perbatasan kerajaan saja. Yang mana dari informasi itu jugalah Daesung menyadari jika sepertinya kerajaan Lionheart berbatasan langsung dengan kekaisaran. Namun meski saat ini perjalanan dan pengawalan relik suci terlihat hampir selesai,
Daesung benar-benar terheran dengan quest yang diterimanya. Karena kenapa hal itu masih belum berakhir. Terutama seharusnya di titik ini, misi pengawalan sudah bisa dibilang terselesaikan. Beberapa waktu kemudian, terlihat kelompok 4 orang itu berjalan mendekati pos terdepan dari Kekaisaran, di mana mereka tiba-tiba dihentikan oleh salah seorang penjaga pos, serta penjaga pos itu bertanya tentang siapa mereka. Dari itu jugalah Stella mengatakan jika kelompoknya merupakan konvoi yang membawa relik suci dari kerajaan Lionheart, di mana dirinya memiliki surat izin untuk melewati Kekaisaran. Yang mana ketika mereka telah memberitahukan hal tersebut, si penjaga pos melaporkannya kepada atasan, serta kemudian akhirnya pintu gerbang pos tersebut mulai diangkat. Namun di sana terdengar jika ada beberapa orang yang langsung menyambut kelompok mereka. Mendengar perkataan tersebut, Zerea merasa jika sepertinya ada sesuatu yang telah salah. Karena ketika orang-orang yang menyambutnya mulai menampakkan diri, ia dapat mengetahui jika mereka adalah Sang Paus yang merupakan kepala sekolah sihir, lalu Wolfheart, sang komandan divisi pengawalan Kekaisaran, bahkan Startot, sang ketua dari Celestial Observer, yang mana ia bertanya-tanya tentang kenapa anggota dari 13 tetua Kekaisaran ada di tempat ini. Sang Paus yang melihat Zerea, ia tentu saja menyambutnya dengan senyuman. Bahkan mengetahui jika Zerea yang ada di sini merupakan alter egonya, dirinya tak dapat menyembunyikan senyum jahatnya. Yang mana saat ini terlihat jika di atas tebing banyak para orc yang telah mengerumuni kelompok mereka. Hanhari yang memperhatikan itu, ia memberitahukan kepada Sir Zerea jika musuh ada di mana-mana. Dan mengetahui situasi tersebut, Zerea tentu saja sangat marah karena bagaimana bisa para Kekaisaran bertindak seperti ini. Hanya saja meski ia sangat marah terhadap mereka, tiba-tiba saja ada sebuah tembakan kuat yang langsung mengenai Zerea, di mana dari hal tersebut membuat Daesung menjadi terkejut. Sedangkan Sang Paus, ia memberikan ucapan selamat kepada mereka, karena saat ini mereka telah memasuki wilayah Kekaisaran. Dan dari itu jugalah ia akan mempersiapkan jalan kematian bagi para kesatria kerajaan Lionheart. Melihat Zerea yang terkena tembakan kuat, baik Hanhari, Daesung, dan Stella, mereka bertiga tentu saja mengkhawatirkannya. Sedangkan Sang Paus, ia tentu saja merasa senang. Karena jika Zerea bukan Sang Holy Grail Knight, berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Stella yang kesal dengan segera langsung mempersiapkan serangan apinya, di mana di saat itu jugalah bola api besar langsung dilayangkan kepada Sang Paus. Namun melihat serangan api tersebut, Sang Paus mulai membentuk lingkaran sihir, di mana dengan lingkaran sihir itu, api milik Stella langsung dibubarkan begitu saja. Melihat kejadian tersebut, Stella menjadi terkejut, karena apa mungkin sihir Kekaisaran bisa menangkal Holy Technique, di mana Sang Paus kemudian menjelaskan jika Kekaisaran sudah mempelajari teknik para kesatria dalam waktu yang lama. Jadi selama musuh yang dihadapinya bukanlah seorang Holy Grail Knight ataupun High Priest, teknik suci takkan bisa mengubah suatu hukum kekal. Karena itulah, para kesatria kerajaan Lionheart merupakan orang-orang fanatik yang bodoh, di mana mereka terlalu terpaku dengan gagasan kuno tentang divinitas dan tidak pernah ada kemajuan. Orang-orang seperti mereka lah yang menghambat kemajuan umat manusia. Mendengar perkataan dari Sang Paus, Daesung bersiap untuk mencabut pedangnya, serta berkata, jika sedari awal Kekaisaran sudah bekerja sama dengan para orc, yang mana mereka mengincar relik suci yang sedang dikawal. Di mana dari perkataan itu jugalah Stella menjadi terkejut, karena apa mungkin orang-orang sesat itu sengaja ingin mengambil relik suci milik kerajaan para dewa. Dan Sang Paus, ia tertawa dengan senang. Karena ketika dirinya telah mengenali kekuatan musuh, maka dirinya takkan terkalahkan di dalam pertempuran. Terutama tentang relik suci, itu akan menjadi bantuan besar bagi Kekaisaran dalam menggambarkan penggunaan kekuatan dewa. Dan itulah yang sedang diteliti oleh Kekaisaran. Dari perkataan yang mendominasi, tiba-tiba saja langit di sekitar mulai bergemuruh. Yang mana Sang Paus kembali menjelaskan untuk menyaksikan kekuatan murni umat manusia yang berhasil diteliti. Di mana saat ini terlihat jika Startot melancarkan Grand Magic Lamanta Thunderbolt tepat ke arah kelompok Stella.
Melihat sambaran petir yang menggelegar, baik Stella dan Daesung, mereka tentu saja merasakan ketertekanan. Namun di saat yang bersamaan, seseorang muncul dan membatalkan Grand Magic Lamanta Thunderbolt, yang mana itu membuat sang paus menjadi terkejut. Bahkan ia bertanya-tanya tentang siapa yang telah mengganggunya. Melihat sosok yang baru saja tiba, baik Han Hari dan Daesung tentu saja cukup senang, karena ternyata Ratu Beatrice dan kelompoknya telah tiba di tempat tersebut, di mana dengan kehadirannya itu jugalah Ratu Beatrice memberikan salam kenal terhadap para tetua kekaisaran. Melihat kehadiran yang tiba-tiba dari Ratu Beatrice, Wolfheart bertanya kepada sang paus tentang siapa orang itu. Namun sang paus berkata jika sihir yang menetralkan Lamanta Thunderbolt merupakan kekuatan magic. Tapi yang membuat dirinya terheran, kenapa ada energi sihir yang mengelilingi dirinya? Hanya saja ketika ia bertanya-tanya, dirinya dikejutkan oleh sesuatu, yang mana dengan segera sang paus langsung melancarkan sihir penguat mental. Ia juga kemudian berkata kepada Ratu Beatrice jika kemampuan miliknya benar-benar bejat. Karena bagaimana bisa seorang wanita seperti dirinya memancarkan sihir pemikat seperti itu? Apa mungkin Ratu Beatrice tidak memiliki harga diri sebagai seorang magician? Tapi mendengar ejekan seperti itu, Ratu Beatrice meminta maaf kepada mereka karena dirinya tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Terutama sejak awal dirinya terlahir seperti ini. Mendengar perkataan penuh pesona dari Ratu Beatrice, sang paus menjadi sangat terkejut karena siapa juga yang akan percaya dengan perkataannya. Terutama bagaimana mungkin ada orang yang terlahir dengan kekuatan perusak yang hanya memancar dari penampilannya saja. Dan jika memang seperti itu, bukankah itu merupakan kekuatan yang sangat identik dengan demon? Sementara itu, Startot berkata kepada Ratu Beatrice tentang kekuatan yang dirinya gunakan. Apa mungkin dirinya merupakan seorang High Priest? Yang mana dari hal tersebut, ia menjadi cukup terkejut. Karena siapa yang menyangka ada seorang High Priest yang dikirimkan untuk pengawalan. Namun meski orang-orang kekaisaran sedang membicarakan Ratu Beatrice, Stella yang ada di sana ia tentu saja kebingungan karena sebenarnya siapa yang telah menolong kelompoknya. Tapi meski para tetua kekaisaran mengetahui jika Ratu Beatrice merupakan seorang High Priest, itu semua tidaklah penting. Karena berani menunjukkan diri ke hadapan para tetua kekaisaran merupakan tindakan yang bodoh. Jadi saat ini, lebih baik Ratu Beatrice menyesali tindakannya karena tidak langsung menyerang kepada kelompoknya. Dari itu jugalah, sang paus mulai melancarkan magic miliknya, di mana satu persatu magic mulai digabungkan dan terus ditambahkan. Hingga akhirnya, dengan magic transformation, dirinya berhasil menyelesaikan magic burning gas. Dan dengan itu jugalah, ia langsung melemparkan magic tersebut tepat ke arah Ratu Beatrice. Ratu Beatrice yang melihat itu, ia dengan santai terus memperhatikan magic tersebut. Yang mana ketika burning gas hampir mengenai dirinya, tiba-tiba saja sebuah hexagonal shield tercipta di hadapannya. Dan ketika Ratu Beatrice berhasil menahan burning gas, tiba-tiba saja sebuah guntur yang menggelegar muncul di atasnya. Yang mana dari itu jugalah Grand Magic Lamanta Thunderbolt langsung turun dan menyambar Ratu Beatrice. Melihat kejadian tersebut, sang paus tentu saja sangat senang. Karena mau seberapa hebat Ratu Beatrice, dirinya takkan bisa menangkis dua Grand Magic sekaligus. Bahkan saat ini, di tempat Ratu Beatrice berada, dipenuhi dengan kepulan asap yang sangat tebal. Yang mana Han Hari yang melihatnya, ia tentu saja menjadi khawatir kepadanya. Tapi meski Grand Magic telah dilayangkan, nyatanya Ratu Beatrice berhasil selamat. Yang mana dengan sihir Great Magic Circulation miliknya, ia berhasil menghalau kedua magic tersebut. Ia juga kemudian berkata, jika sebaiknya dirinya cepat menyingkirkan para manusia tak tahu diri yang ada di hadapannya. Dan melihat jika serangannya benar-benar digagalkan, baik sang paus dan Startot, mereka berdua benar-benar terkejut. Karena bagaimana mungkin kedua serangan itu berhasil dihalau. Dari keterkejutan itu jugalah Ratu Beatrice mulai mempersiapkan lingkaran sihir miliknya. Dan dengan Grand Magic Death Eye, dirinya langsung menghancurkan medan pertempuran yang ada di hadapannya. Melihat kekacauan yang dilakukan oleh Ratu Beatrice, Han Hari menjadi ketakutan. Bahkan bagi Stella dan Daesung, mereka mengetahui jika kekuatan milik Ratu Beatrice benar-benar mengerikan.
Sedangkan itu, sang paus yang ada di sana dengan segera langsung mengaktifkan kekuatan yang dimiliki oleh perlengkapannya. Di mana dengan seluruh perlengkapannya itu, ia melancarkan Magic Barrier untuk menahan serangan Ratu Beatrice. Ratu Beatrice yang melihat magic pertahanan pure konsep milik tetua kekaisaran, ia tentu saja memujinya. Karena ternyata mereka bisa menggunakan sesuatu yang mirip seperti teknik suci yang dimiliki oleh Yang Mulia. Bahkan meski dirinya merasakan ada sedikit perbedaan pengertian magic antara dunianya dan dunia ini, tapi pada akhirnya magic tetaplah magic. Jadi dari itu jugalah Ratu Beatrice mulai mempersiapkan magic kuatnya kembali, di mana ia akan memperhatikan tentang obsesi kemungkinan dari magic itu sendiri, terutama bagaimana bisa kekaisaran mengabaikan kemungkinan besar yang bisa dicapai oleh magic. Karena saat ini, pengertian magic milik kekaisaran telah menyimpang dari dasarannya. Melihat apa yang dilakukan oleh Ratu Beatrice, Startoad menjadi sangat terkejut. Karena bagaimana bisa Ratu Beatrice mengambil sihirnya. Yang mana di saat ini jugalah Ratu Beatrice telah bersiap melancarkan sihirnya. Dan itu merupakan Grand Magic Thunderclap of Divine Ward. Sementara itu, terlihat jika saat ini Sir Zerea telah sadarkan diri. Yang mana melihat keterbangunannya Sir Zerea, Daesung bertanya kepadanya apakah dirinya baik-baik saja. Tapi Zerea yang memperhatikan sekelilingnya, ia pun bertanya apakah saat ini kekaisaran telah mengkhianati kerajaan Lionheart. Di mana Ratu Beatrice yang telah menggunakan sihir Grand Magic-nya, ia berkata melalui telepati jika semua yang Zerea ketahui adalah benar. Juga ia meminta kepada Hanhari dan kelompok pengawal yang lain untuk segera meminta bala bantuan dari kerajaan. Mendengar permintaan dari Ratu Beatrice, Hanhari berkata kepadanya apakah kelompoknya masih belum memenangkan pertempuran. Di mana Ratu Beatrice kemudian berkata jika tinggal menunggu waktu saja untuk dapat memenangkan pertempuran. Hanya saja ia merasakan kekuatan aneh dari balik tetua kekaisaran tersebut. Yang mana jika kelompoknya terus mengulur pertempuran, sepertinya ia takkan bisa menangani para tetua itu sendirian. Sementara itu, di tempat lain, terlihat jika saat ini ada suatu benda yang terjatuh dari ketinggian. Yang mana nyatanya itu merupakan Yapi yang terjatuh dari atas langit. Yapi yang terjatuh dari ketinggian, dirinya mengetahui jika saat ini terdeteksi kerusakan pada sistem utama. Jadi ia perlu melakukan perbaikan dengan segera. Namun ketika Yapi sedang melakukan perbaikan, tiba-tiba saja ada seseorang yang berjalan mendekat. Yang mana orang itu, ia langsung mengangkat Yapi, serta bertanya dengan marah tentang siapa dirinya. Dan kenapa ia bisa merasakan kekuatan suci dari dalam kaleng besi tersebut. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.